Yang perlu kita waspadai banget kalau kita menghadapi kejadian-kejadian yang tidak sesuai keinginan di kehidupan itu adalah menyalahkan ya, atau blaming ya. Nah, blaming ini seringkali dipendam dan jadi awal mula banyak gangguan-gangguan kesehatan mental di kehidupan sekarang ya, di 2022-2023 itu banyak, kemudian terutama di anak-anak muda yang tiap kali menemukan kejadian kenyataan yang tidak sesuai harapan atau keinginan, mereka itu template berpikirnya itu kemudian bukan nyari alternatif solusi untuk mengatasi supaya kenyataan dan keinginan jadi sesuai, tapi malah nyari alasan untuk bisa disalahkan, blaming. Nah, ini nanti akan ada dua hasil. Yang pertama, nyalahinnya adalah nyalahin orang lain atau situasi. Biasanya kalau hal-hal itu kemudian jauh banget dari kendali dia. Nah, tapi seringkali kehidupan kita nggak gitu. Itu udah mulai jarang. Jadi nyalahin situasi, nyalahin orang lain itu udah mulai jarang. Karena kita ngerasa ya orang lain punya privilege ya. Yang sering dan kemudian berpengaruh sama kesehatan mental orang adalah kita tuh jadi seneng banget, mudah banget untuk nyalahin diri sendiri. Blaming self atau self-blaming. Menyalahkan diri kita atas kejadian-kejadian yang tidak sesuai keinginan atau kenyataan. Jadi alih-alih atau bukannya mengevaluasi, mengoreksi, lalu melakukan sesuatu, mencari alternatif untuk kenyataan itu supaya sesuai sama keinginan, ini malah menyalahkan diri sendiri, mengutuk diri sendiri. Nah, sering banget aku tuh dapat klien atau dapat orang-orang yang kemudian jadi merasa trauma. Kenapa? Apa yang bikin traumanya? Karena menyalahkan diri sendiri. Jadi kegagalan tuh nggak pernah bikin trauma. Kenapa? Kegagalan yang dievaluasi jadi pembelajaran, justru jadi bumbu kesuksesan. Yang membuat sukses nikmat tuh karena kita belajar dari kesalahan. Tapi orang zaman now itu mekanisme psikologisnya ke-skip tuh. Tiap kali mengalami kejadian yang tidak sesuai kenyataan, mereka bukan belajar. Tapi kemudian mekanismenya adalah blaming the self. Aku harusnya nggak nyoba. Tuh kan dari awal mestinya aku nggak melakukan ini. Aku salah ngambil keputusan. Aku salah ngambil jurusan. Lalu nyalahin diri sendiri dan membuat diri sendiri trauma atas pilihan-pilihan sadar yang dibuat sama diri sendiri. Itu perlu kita waspadai ya teman-teman. Makanya tiap kali ada kejadian yang tidak sesuai kejadian yang tidak sesuai harapan, buru-buru evaluasi dan cari alternatif pemecahannya. Cari alternatif. Jadi kalau kita nggak sadar dan nggak berpikir, kita malah didorong sama pikiran kita secara tidak sadar untuk menyalahkan diri dan membuat diri trauma sehingga nggak mau lagi action dan aktif mencari solusi atas hal-hal yang sebenarnya membuat diri kita tuh makin jadi versi terbaik diri. Mudah-mudahan video ini ngebantu teman-teman untuk terhindar dari pikiran-pikiran tak sadar yang malah membuat kita jauh dari versi terbaik diri kita. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalau mau nanya DM aja. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Pamit.